sama ngomongin aja. Sawit itu kayak playmaker ya. Sawit itu playmaker dan sorry. Ini kembali lagi dengan Mas Hadi, video kedua, sang petani milenial. Nah, saya pengen mengulik lebih dalam soal apa namanya? Soal kalau tadi sebelumnya kita ngomongin soal masa lalu, basically saya sekarang mau ngomongin soal masa depan dan terlepas sampai tinggal di Kota Batu yang memang unsur pertanian kuat segala macam, tanaman kuat. Saya pengen masa depan pertanian dan petani itu seperti apa dan harus seperti apa, Mas? Kalau prinsip saya melihat sektor pertanian harus dilihat secara holistikal bahwasanya ini adalah sustainable business. Oke. Jadi harus mindset bahwasanya pertanian ini tidak sekedar kita jadi buruh tani. Oke. Tapi ini harus di-set sebagai korporasi. Oh ya. Oke, tapi yang incorporated Pak, artinya dari korporasi-korporasi kecil lokal mengangkat menjadi produk lokal, mengangkat menjadi brand lokal. Oke. Nah, dalam situasi pertanian hari ini memang dibutuhkan anak muda. Kenapa seperti itu? Data statistik mungkin boleh dicek juga. Rata-rata petani Indonesia usianya di atas 45 tahun. Oke. Di bawahnya ada yang petani tapi indeksnya sangat kecil. Pertanyaan mendasar, kenapa dan mengapa kok terjadi seperti itu? Ada yang sesuatu yang mungkin perlu dibenahi di sektor pertanian, khususnya menjadi anak-anak muda ini tertarik, interest dengan pertanian. Iya. Nah, harapannya anak-anak muda pun akan interest dengan pertanian itu. Yang kedua, mulai dibentuk sebuah mindset bisnis sesuai dengan manajemen pertanian yang bagus. Oke. Yang ketiga, dibentuklah sebuah jejaring berdasarkan kebutuhan dari ekosistem pertanian. Jadi tidak hanya ngomong tanaman aja. Hari ini petani rata-rata ditanya, aku ya bisa nanam ini nanam itu, panen bisa. Tapi ketika ditanya masarnya gimana, wis apa jadi tengkulak. Oh iya. Oke, akhirnya tidak terjadi integrasi. Iya. Nah, permasalahannya kita harus membentuk sebuah sistem dan ekosistem untuk mengintegrasikan sektor-sektor yang dibutuhkan di sektor pertanian menjadi sesuatu yang memang ekosistem. Oke. Nah, anak muda harus hadir, Pak. Nah, pertanyaan saya berlanjut berarti. Petani on cloud. Oke. Itu inspirasi atau itu seperti sebenarnya apa sih cloud? Kalau kita cloud ya salah satu produk ya, salah satu produk. Kenapa on cloud? Kalau bicara hal-hal sifatnya teknologi on cloud itu kan istilahnya apa sih awan kok jadi sesuatu yang jejaring gitu kan? Iya. Hari ini Mas di Indonesia konten itu banyak. Oke. Lokal konten itu banyak. Iya. Saya yakin itu. Apakah data-data itu sudah bisa menjadi terkolek, data itu menjadi big data? Belum tentu. Oh iya. Pertanian harus bisa masuk dalam era itu. Petani on cloud sebenarnya ya kita akan mengalami 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Iya. Yang sekarang yang kita lakukan on cloud di sini adalah mengkolek data dari petani lokal yang ada di Batu. Kita mulai ngomong tentang sebuah smart farming, cara-cara petani yang menggunakan beberapa sensor IoT yang nanti akan masuk ke data lokal kita, server kita. Data ini yang kita olah dan apa implikasinya sederhana. Nah, ketika kita sudah tahu data, contoh saja kenapa sih tanah di sini unsur NPK-nya kurang atau lebih, kenapa sih harus diukur pH tanah, kenapa sih harus di ini, itu dan sebagainya. Hari ini kita butuh data itu. Oke. Data inilah nanti yang akan kita buat sebuah kebijakan. Oh, ternyata kamu pH tanahmu terlalu besar, kamu harus kasih perlakuan, kasih gabur, ini dan sebagainya. Nah, ketika ini data sudah ada di kita kan sebarkan data ini ke petani-petani yang ada. Ke siapapun sih. Oke. Nah, ini lagi kita garap untuk smart farmingnya. Bahkan sampai pada
bagaimana kita bikin aplikasi-aplikasi digital yang ada aplikasinya. Nah, aplikasi banyak dibuat, konsep sangat bagus. Tapi kan kita berhadapan dengan masyarakat yang tradisional. Nah, kendala atau mungkin pernah nyaris putus asa dengan itu, apa Mas yang jadi persoalan penting terlepas dari itu teori itu semua tadi? Nah, itu apa Mas? Budaya adalah sebuah kebiasaan. Ya. Hari ini budaya menjadi repetisi, ulang. Tapi ketika sekarang umpamanya pertanian terjadi perubahan iklim, yang dulu mungkin bulan sekian harusnya kita bisa panen dengan ini dengan itu dan sebagainya. Tapi dengan perubahan iklim Mas, kita butuh sentuhan-sentuhan teknologi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Contoh seperti ini, kita pasang sensor kelembapan, sensor suhu. Zaman dulu Mas, ketika mohon maaf nih tidak terjadi perubahan iklim global, nandropo ae nek batu cepet Mas. Jadi api. Dan saya rasa itu bahasanya plus saja. Kayu batu saya jadi nyaman. Ngalamin kalau bulan ini pasti hujan, bulan ini pasti panas gitu. Sekarang apa yang terjadi? Bisa jadi berubah-berubah Mas. Nah, hal-hal seperti ini kita butuh sentuhan untuk mendapatkan sebuah istilahnya parameter. Intensitas cuaca sekarang lagi hujan tapi disertai dengan angin. Nah, hal-hal seperti itu kan kita dibutuhkan juga. Nah, kalau waktu angin besar, ketika harusnya pohon itu waktunya pembungaan, kena angin akhir rontoke Mas. Betul. Nah, ya apa preventifnya dengan seperti itu? Ya banyak sih, banyak yang tidak mungkin hanya 1-2 kali chapter hal-hal seperti ini, tapi esensi yang kita deliver sebenarnya bagi anak-anak muda, kita memanggil aja anak-anak muda, bahwasanya petani itu butuh kalian. Jangan berpikir orang petani adalah sarjana pertanian, tidak bisa. Ini harus kolaborasi. Ada anak mahasiswa teknik, mungkin dari ekonomi, dari budaya, dari apapun itu. Ini harus kolaborasi. Betul, kayak ini ya, kayak Manchester United itu pernah punya CEO yang bukan orang sepak bola dan itu memang justru berhasil kan. Chelsea kan juga seperti itu. Nah, balik lagi Mas. Sampai kalau kita kaitkan sama sepak bola, sama sportivitas segala macam, Anda itu kelihatan sekali bahwa tough dalam berbicara segala macam. Nah, ini mungkin pernyataan terakhir. Terlepas sampai sarjana teknik, lulusan kampus negeri segala macam, pocongnya banyak. Siapa sih yang sebenarnya menginspirasi kehidupan sampai saat ini? Dan mungkin sampai saat ini dulu. Next kita kan belum tahu, tapi siapa sih yang menginspirasi sampai seperti ini? Inspirator banyak Mas. Yang pertama memang ibu saya. Dan orang tua saya dalam konteksnya. Tapi dalam berwirausaha, saya memang seneng dengan mohon maaf nih, pengusaha-pengusaha muda. Yang lokal mungkin Mas Sandiaga Uno, Mas Erick Thohir, kayak gitu. Tapi ini Mas Nadiem dalam konteksnya adalah cara pola berpikir sebenarnya. Tapi kalau kita lihat lagi pola-pola seperti ini Bos Sadino sudah melakukan, mungkin banyaklah contoh-contoh yang memang pengusaha-pengusaha agribisnis yang memang sudah bisa go internasional, bahkan bisa menjadikan konstelasi politik Indonesia pun berubah-berubah karena orang-orang yang memang luar biasa di sisi entrepreneur. Apapun bentuknya, ketika kita sudah ngomong ini menjadi sebuah entrepreneur, mungkin hari ini ngomong startup, nah ini harus didukung. Menjadi sebuah inspirasi semua. Pemain bola saya juga sangat terinspirasi. Contoh almarhum Maradona, siapa sih ketika dia individu seperti itu dan sebagainya. Dan kita bersyukur kan melihat dia pernah main kan. Menyaksikan ya. Belum lagi kalau kita mohon maaf karena saya Aremania, ketika saya melihat semacam Pacu Rubio dan sebagainya, ketika dia harus goal getter ini dan sebagainya ya kan. Kita lihat bagaimana Putu Gede yang dia harus jadi gelandang pertahanan seperti itu, bahasanya ngangkut air dari belakang harus ke depan. Apa esensinya? Kalau kerjamu hanya normatif aja, datang absen, dengarkan dan sebagainya, ya nggak akan terjadi Mas.
Ini dibutuhkan orang-orang yang memang fisik mentali bagus, visioner. Oke. Menerjemahkan dari strategi pelatih. Kalau pemain itu tidak visioner nggak bisa. Wis banyak wis kejadian seperti itu. Oke. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak, tapi karena ada waktu yang terbatas, jadi ini dulu. Nanti saya ke Batu lagi, kita ngobrol lebih dalam lagi. Ya. Dan pertanyaan terakhir, siapa pemain idola sampean lokal? Lokal. Hari ini. Iya. Enggak usah hari ini. Siapa pemain idola sampean? Saya mengidolakan Putu Gede. Putu Gede adalah pemain idolanya bonek dan juga Aremania. Ya. Karena besar di dua klub yang katanya berival abadi. Ya. Tapi yang pasti ini penutup kita. Mas Hardi, terima kasih. Ya. Saya Eswaraso Pade Tarkam. Yang pasti ini inspiratif sekali, dan insya Allah Pade Tarkam dengan orang-orang yang di luar bola tapi ternyata masih ada hubungan dengan bola akan tayang tiap Jumat. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas. Sukses selalu. Siap. Oke. Nanti saya kesini ngerampok jambu lagi. Oh siap. Terima kasih Mas. Ya.